Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Ambar. Bu Ambar, Ya, ya. Ibu Ambar, anaknya Putri 12 tahun, beranjak remaja dan kalau ditegur sering marah-marah, susah disuruh, suka seenaknya sendiri. Sebagai ibu sering emosi menghadapi putri saya. Ini mungkin lebih kepada bertanya regulasi emosinya seperti apa ya Bu gitu, untuk membantu menangani remaja yang memang lagi gemes-gemesnya ya Bu gitu. Sudah Silakan mens belum ini, Bu Ambar? Anandanya sudah mens, sudah balik? Ibu Nah, kalau Ambar ada? kalau ya ini fenomena remaja putri ya. Kita berhadapan remaja putri era sekarang ini biasanya usia 12 tahun kan sudah balik ya. Sudah Ya. mens ataupun menjelang mens kadang-kadang ya. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya ini ada problematika melonjaknya hormon perempuan di dalam benak dan tubuh Ananda. Ya. Sering banget juga saya cerita tentang menghadapi anak remaja perempuan. Pokoknya kalau Ananda sudah mens, ini kita harus juga membantu Ananda mencatat siklus mensnya. Paling tidak hari pertamanya itu harus dia catat atau kasih tahu kita dan kita lingkarin di agenda kita, baik boleh di gadget kita ke atau boleh di buku agenda atau boleh di kalender aja gitu kan. Taruh gitu. Nah, kalau sudah teratur dia siklus menstruasinya, malah kita jauh lebih enak bisa menghitung. Kadang-kadang siklus itu kan ada yang 26 hari mens lagi atau 28 hari mens lagi, ada yang 30 hari. Ya. Nah, saya sering ngomong begini nih, supaya diingat ya. Jadi saya suka ngomong agak-agak nyeleneh ya. Pantang nasihati anak perempuan mau mens, sedang mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima, pantang itu. Ini yang jadinya kayak gitu. Akan ngelawan, akan reaction, denial. Apalagi kita selama ini belum ngerti ya tentang konsep baterai kasih. Jadi baterainya sudah lowbat karena kita nggak pernah charge, terus mens pula atau mau mens, udah deh. Kenapa? Karena perempuan pada saat mau menstruasi itu hormon perempuannya estrogen progesteronnya itu menurun jauh, jauh. Padahal yang bikin perempuan gembira selain hormon tadi dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin itu adalah estrogen progesteron. Itu tambahannya hormon perempuan. Tapi mau mens, jangankan anak-anak ya, kita juga nih yang sudah puluhan tahun mens, masih mau betanduk, masih pengen cubit orang deh. Ada yang salah ngomong sedikit, pengen cubit. Apalagi anak-anak yang baru mulai mens. Apalagi Ananda kita yang baru usia-usia 12 tahun, di mana mensnya itu kan umurnya jauh lebih muda sekarang kan, akalnya belum matang. Makanya istilah sekarang bukan akil balik, tapi balik akil. Baliknya duluan maju, akilnya baru nanti 20 tahun ke atas baru terisi bagus. Nah, fenomena inilah yang disebut remaja. Ya, yang disebut remaja, fenomena inilah yang harus disadari terutama oleh para bunda karena berantemnya anak remaja perempuan itu sama bundanya. Kenapa? Karena bundanya udah ketakutan anaknya mens, jadi setiap hari dinasehatin padahal dia sedang mau mens ya. Jadi kapan nasehatinnya? Tunggu masa subur. Gimana hitung masa subur, Bu Aisyah? Nah, itu harus ada hitungan dengan jeli ya. Antara siklus hari pertama mens dengan mens berikutnya kurang lebih berapa hari? Misalnya 28 hari. Nah, biasanya puncaknya masa subur berarti 28 dibagi 2, 14. Hari ke-14 dari mens pertama ya. Tapi kalau Bunda belum punya catatan-catatan gitu, saya suka kasih yang cara global saja. Ya. Masa subur itu kurang lebih di hari ke-10 dari mens pertama. Makanya sampaikan pada anak perempuan Anda, ya siapapun yang punya anak perempuan, sayang, kalau kamu mens kasih tahu Bunda ya. Ragil juga begitu. Bu, aku mens, Bu. Hari ini nak? Iya. Nah, mulai kita hitung hari ini. Coret tanggalan. Nah, itu kita hitung tuh. Hari ini 1, 2, besok 2, 3. Nah, hari ke-10. Nah, di situ enak diajak, dikasih nasihat, dikasih kritikan, dikasih umpan balik, atau dinasehatin, nak. Ya, ingat ya nak, kalau habis bangun selimutnya di itu nak dilipat lagi. Itu nanti. Dan di situ ada 2 minggu, ada waktu 2 minggu untuk kita kasih. Nah, inilah yang terkadang orang tua perlu tambahkan ilmunya atau tambahkan skillnya untuk bisa melihat seperti ini. Apalagi punya anak perempuan ya. Karena anak perempuan yang penyimpangan ya, jadi lesbian, kemudian pakai narkoba, itu berantemnya sama ibunya.
Kalau anak laki-laki sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya udah kepengen ini. Kamu kan anak laki-laki, sudah mulai remaja, jadi kepengen semua tanggung jawab. Kamu harus jaga adik-adikmu, kamu harus jaga rumah, pintu. Udah gelegepan itu anak laki-laki. Dan dikasih taunya pada dinasehatinnya atau dimarahinnya pada saat lapar. Itu anak laki pantang banget. Kalau mau nasihati anak laki-laki itu sambil makan. Ya, nah itulah tips-tips gampang, mudah-mudahan jadi mudah diingat insya Allah ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi terjawab sekalian ya dengan anak laki-laki ya, jangan salah. Ya, sekalian. Siapa tahu yang punya anak laki banyak. Ibu-ibu punya anak laki ya. Benar. Ada yang bertanya juga dan insya Allah sudah terjawab ya. Baik, Ibu, saya lanjutkan ke yang berikutnya. Ini ada dua penanya, salah satunya adalah Ibu Saidah Ahmad bertanya tentang anaknya yang special need ya Ibu. Berkebutuhan khusus. Beliau bertanya bagaimana supaya bisa tetap memberikan terapi tanpa membuat dia merasa tersakiti jangka panjang. Di bawah juga ada lagi tadi dari Ibu, nanti coba saya cek ya Ibu siapa. Serupa. Ada informasinya ABK-nya apa ya? Nah, kalau Ibu Saidah ini berkebutuhan khusus cerebral palsy. Cerebral palsy. Dia komunikasinya bagus, cuma kendala motorik. Jadi fisioterapinya kan ini kadang membuat harus ditarik. Ya, jadi tidak nyaman dan menolak gitu ya Bu, gitu. Nah, bagaimana menjaganya? Bagaimana kalau nggak ditarik tambah sakit sebetulnya. Iya. Cerebral palsy ini memang kita harus tahu ya, memang sakit banget. Dan kita juga harus apa ya saya bilang ya harus dengan lembut ya. Pakai lagi tadi Ali Imran 159. Ya, mohon ya Allah kasih lemah lembut ya Allah untuk anandaku yang Engkau titipkan padaku. Anak yang khusus sekali gitu. Jadi kita ngomong sama Allah dulu. Ya, saya maafkan dia ya Allah, dia hari ini nggak mau latihan, katanya capek sakit. Ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Sayang, latihan nih, Bunda temenin nih. Bunda temenin. Aku mau latihan, kalau aku lihat gadget. Ya sudah nggak apa-apa, kasih aja. Karena memang itu sekarang masalahnya ya, anak ini kan kesakitan, dia butuh pengalihan pikiran atau sesuatu untuk dia lihat gitu. Ya. Nah, sahabat saya juga anaknya cerebral palsy dan hampir setiap minggu saya ikuti perkembangannya. Ya, termasuk itu tadi kasih lihat YouTube, makanya dia senang dan boleh itu karena memang eranya era digital gitu. Kalau zaman dulu orang anak-anak cerebral palsy sambil dibacain buku cerita. Iya, jadi ajak ngomong. Tapi saya kan juga ada kerjaan, ya terus gimana? Gitu kan, misalnya ya ada yang bilang kayak gitu, maka sisihkan kan seminggu barangkali 2 kali ya biasanya latihan, dan itu juga nggak lama. Ya sudah, kita juga mulai lihat ya kapan dia latihan, dan pada saat dia latihan kan kita juga ada di situ. Itu yang dibutuhkan. Tapi waktu ada di situ tentu jangan dengan membawa emosi yang luar biasa, emosi negatif yang luar biasa. Anak rasa, apalagi anak berkebutuhan khusus sangat sensitif. Dia rasa ibunya nih nggak suka sebetulnya temenin aku nih, makanya dia langsung kesel juga lagi gitu ya, kesel lagi ya Allah ya. Insya Allah sahabat-sahabatku yang Allah titipkan ananda yang spesial, khususnya Ibu Saidah tadi ya, Insya Allah terus memberikan kekuatan kepada Bu Saidah dan ananda juga, karena memang saya tahu banget itu nggak mudah buat cerebral palsy, sakit ya, sakit. Jadi tolong bantulah dengan mengalihkan perhatiannya atau temani ya. Tapi sesekali dia capek, bosan, apa kalau dia perempuan ya anaknya ya? Laki-laki Ibu. Oh, kalau laki-laki masih lebih mending ya. Kalau perempuan, waduh ya. Kalau perempuan itu pas lagi mens lagi harus lagi latihan ditraksi, aduh lebih sakit lagi. Nah, ingat juga ya karena dia anak laki-laki, maka pada saat kita mau bujuk untuk dia mau latihan itu pas sambil makan. Itu inti banget anak laki-laki. Ya, apakah Ananda special need atau ke Ananda kan normatif, pokoknya anak laki-laki kalau mau kasih nasihat sambil makan. Ya, nah itu. Ya, Oke. Oke, terima kasih Ibu.